Kamu harus menemuiku. Bakal iso nyolokoi fotoku. Enam mahasiswa yang sedang melakukan KKN di sebuah desa yang berada di dalam hutan mengalami kejadian aneh, bahkan 2 di antaranya meninggal dunia karena melanggar pantangan dari desa tersebut. Mereka bernama Bima, Wahyu, Anton, Nur, Ayu, dan Widya. 2009 kisah ini dimulai. Nur dan Ayu terlebih dahulu melakukan survei ke sebuah desa untuk melakukan KKN nantinya. Mereka diantar oleh kakak Ayu menggunakan mobil. Karena desa berada di tengah hutan dan jalannya sempit, akhirnya mereka melanjutkan dengan menumpangi sepeda motor. Sesampainya di pintu masuk desa, Pak Kepala Desa yang bernama Pak Prabu telah menunggu kedatangan mereka. Pak Prabu membawa mereka ke rumahnya untuk membicarakan perihal KKN yang akan mereka lakukan di desa itu. Awalnya Pak Prabu merasa keberatan karena ini baru pertama. Namun Ayu mencoba meyakinkan Pak Prabu hingga akhirnya Pak Prabu menyetujuinya. Gak iso sih mas, mancane butuh buat KKN di sini mas. Setelah itu Pak Prabu menunjukkan satu tempat, yaitu sebuah kolam yang dulunya adalah tempat pemandian para sindan. Kemudian beralih fungsi menjadi sumber mata air dan tidak lagi digunakan karena sumber mata airnya mengering. Ayu menjelaskan kepada Pak Prabu nantinya mereka akan lakukan perbaikan dengan kolam itu. Sementara itu, Nur melihat sesajen terletak di sekitar kolam. Sesaat kemudian Nur merasakan sesuatu yang aneh. Kita berpindah ke Widya. Malam itu Widya sedang berkemas pakaian yang akan dia bawa untuk KKN, sembari meminta izin ke ibunya. Ibu Widya seperti tak ikhlas anaknya KKN di tempat itu, karena tempat itu dinilai jauh dan berada di tengah hutan. Ibu Widya khawatir jika terjadi apa-apa dengan anak semata wayangnya. Widya terus meyakinkan ibunya jika desa itu adalah tempat kenalan kakaknya Ayu dan masih ada teman yang lain. Ibu Widya juga memberi Widya sebuah wejangan. Jawa bilang, air mengalir ke timur, semua kumpul nangkon. Keesokan harinya, mereka berenam pergi ke desa tempat mereka KKN dengan mobil minibus. Medan yang sulit menuju desa mengharuskan mereka menaiki sepeda motor. Dari orang-orang utusan Pak Prabu, di tengah perjalanan di dalam hutan Widya mendengar suara gamelan. Sesampainya di gerbang masuk desa, mereka telah ditunggu oleh Pak Prabu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sembari Pak Prabu menjelaskan tentang desa itu, bahwa di desa itu belum dialirin listrik, tak ada kamar mandi pula, namun ada bilik mandi khusus putri. Di tengah-tengah perbincangan itu, Apa ada desa lain dekat sini? Di tengah-tengah perbincangan itu, Widya menanyakan tentang gamelan yang tadi ia dengar di tengah hutan. Apakah ada desa lagi selain desa ini? Pak Prabu menjawab itu hanya salah dengar aja. Sampailah mereka di rumah Bu Sundari. Pak Prabu menitipkan mereka sementara di rumah itu, namun hanya cewek-cewek yang tinggal di rumah Bu Sundari, sedangkan yang cowok tinggal di rumah lain, sampai posko buat mereka jadi. Keesokan paginya, mereka berenam sudah bersiap dengan pakaian rapi, siap untuk melakukan KKN di hari pertama mereka. Pak Prabu mengantar mereka ke sebuah kolam yang disebut kolam sindan. Kemudian dilanjut ke makam dengan nisan yang ditutupi kain hitam. Tiba-tiba Nur jatuh pingsan, kemudian diantar pulang oleh Biman. Perjalanan berlanjut ke perkebunan. Di sana Widya melihat sebuah jalan menuju hutan. Widya bertanya, jalan kemana itu? Pak Prabu menjawab itu jalan menuju ke hutan yang disebut hutan Tapak Tilas. Pak Prabu juga melarang mereka untuk mendekat, apalagi masuk ke dalam hutan itu. Jangan ada yang mendekat ke situ ya, apalagi sampai nekat. Tapak Tilas. Scene berpindah. Nur dikejar oleh sosok hitam tinggi dan besar dalam mimpinya saat ia sedang beristirahat karena pingsan tadi. Sontak Nur berteriak dan bangun. Sesaat kemudian datang Ayu, mengajak Nur buat berdiskusi pembagian kelompok. Mereka membagi kelompok menjadi 3 masing-masing beranggotakan 2 orang. Setelah itu Nur yang taat beragama menjalankan salat. Selesai salat Widya mengajak Nur untuk mandi karena mereka udah enggak mandi dari kemarin. Nur malas karena bilik mandinya jauh, tapi Widya membujuk Nur minta ditemenin. Akhirnya Nur bersedia, namun Nur minta dia yang mandi duluan. Sepanjang perjalanan menuju bilik mandi, Widya memperhatikan warga setempat. Ia tak melihat anak muda seumuran mereka di desa itu.
Sampai di bilik mandi, Nur masuk duluan, dan Widya menunggu di luar. Saat Nur melepas pakaiannya, ia merasa ada yang datang di belakangnya, dan benar saja sosok besar tinggi hitam yang ada di mimpinya berada di bilik itu. Nur berusaha membuka pintu, dan memanggil Widya, namun pintu seperti terkunci dari luar. Sambil menutup mata, Nur membaca doa, sementara tangannya mengambil segenggam pasir kemudian dilempar ke iblis itu. Sesaat kemudian Nur keluar bilik memutuskan tidak jadi mandi. Setelah itu Widya masuk bilik dan mandi. Saat Widya mandi, ia mendengar suara seseorang sedang nyindir. Suara itu juga didengar Nur yang berada di luar bilik. Widya merasa ada yang datang, tampak kaki seorang sinden mendekati Widya. Nur yang penasaran mengintip dari luar dan melihat seorang sinden cantik berada di dalam bilik. Sesaat kemudian Widya keluar dan langsung mengajak Nur pulang. Di sisi lain, Ayu yang sedang menjalankan proker KKN-nya melihat Bima keluar dari hutan Napak Tilas. Malam hari, saat di meja makan, Ayu mengatakan bahwa Bima mendengar suara di gapura dekat hutan Napak Tilas. Setelah didatangi ternyata nggak ada apa-apa, begitu kata Ayu. Widya mengingatkan bahwa Pak Prabu melarang mereka untuk masuk ke hutan Napak Tilas itu. Ayu justru bertanya kepada Nur, Bima udah punya pacar belum? Nur tak menjawab. Nur lalu pergi ke rumah Pak Prabu untuk menanyakan sesuatu. Sesampainya di rumah Pak Prabu, sudah menunggu Mbah Buyut tetua di desa itu. Nur menceritakan tentang keanehan yang ia rasakan di desa itu. Mbah Buyut menyuruh Nur meminum kopi hitam pahit namun manis menurut Nur. Setelah itu Mbah Buyut memotong 1 ekor ayam. Kemudian Mbah Buyut mengatakan, apa yang Nur lihat adalah penguasa dari desa ini, satu dari ratusan penghuni desa yang tidak semua orang bisa lihat. Mereka marah karena apa yang Nur bawa ke desa itu. Apa yang kamu lihat adalah makhluk. Dia marah karena apa yang kamu bawa. Kudumu dibaeng garu. Nur tak merasa membawa apapun. Nur tak tahu jika selama ini ia diikuti oleh sosok makhluk gaib berwujud wanita tua yang selalu melindunginya itu, yang membuat setan itu tidak suka dengan Nur. Tengah malam Widya terbangun dan melihat Nur di luar rumah sedang menari-nari diiringi musik gamelan dengan muka yang sedikit aneh. Sesaat kemudian Bima melihat Widya menari-nari tengah malam, tapi Bima hanya diam saja. Sesaat kemudian Wahyu datang dan melihat Widya menari tengah malam langsung berusaha menyadarkannya. Suara Wahyu yang cukup keras hingga membangunkan Ayu dan Nur yang sedang tidur. Mereka keluar kemudian disusul Mbah Sundari yang langsung membawa Widya masuk ke dalam rumah. Pagi harinya, Widya, Ayu dan Wahyu dibawa Pak Prabu bertemu Mbah Buyut. Mereka bertiga diberi kopi hitam yang pahit. Wahyu dan Ayu merasa kepahitan, tapi tidak dengan Widya. Kopi yang diminum Widya berasa manis hingga ia sanggup menghabiskan 1 gelas kopi hitam, padahal Widya tak suka kopi. Mbah Buyut menjelaskan bahwa Widya adalah anak getih anget yang sangat disukai makhluk gaib. Mbah Buyut memberi kunir di jidat Widya sebagai penangkal setan. Kamu iku anak getih anget sing seperti kamu ini gampang disukai mereka. Di pagi yang sama Anton yang sedang berjalan dengan Nur mengatakan ia merasa aneh dengan Bima. Jika tengah malam ia sering mendengar Bima mendesah dan ada suara cewek, bahkan ada sesaji di kamar Bima. Nur yang tak mempercayai hal itu, Anton langsung mengajak Nur masuk ke dalam kamar Bima, dan benar ia menemukan sesaji di bawah kolong tempat tidur Bima. Mereka juga mendengar suara di dalam lemari. Pada saat dibuka ternyata seekor ular. Malam harinya, Pak Prabu membawa mereka berenam ke posko yang dibuat untuk mereka. Widya yang terus diteror oleh setan melihat Nur berpindah tempat. Widya ketakutan hingga ditenangkan oleh teman-temannya. Nur memberinya segelas air putih. Saat minum Widya tersedar sesuatu, dan Widya mengeluarkan gumpalan rambut yang cukup panjang dari mulutnya. Anton mengatakan Widya terkena santet. Pagi hari, Widya masih memikirkan kejadian semalam. Apa benar yang dikatakan Anton bahwa ia kena santet?
Nur coba menenangkan Widya, kemudian menyuruh Widya untuk lanjut beristirahat. Sedangkan Nur hendak pergi melaksanakan prokernya, tanpa disengaja Nur melihat pertengkaran Ayu dan Bima. Ayu yang melupakan suatu benda yang Bima percayakan untuk diberikan kepada Widya. Bima marah karena Ayu tak memberikannya kepada Widya. Sesaat kemudian ada seorang warga yang melihat ular besar di posko yang mereka tempati. Orang tersebut memanggil warga desa untuk menangkap ular itu. Namun warga tak menemukan ular tersebut. Kejadian itu membuat Pak Prabu memanggil Ayu dan Nur ke rumahnya pada malam hari. Pak Prabu meminta untuk menyudahi kakan mereka mengingat banyak sekali kejadian setelah mereka datang. Di perjalanan menuju posko, Ayu kesal dengan Nur karena ia setuju dengan usulan Pak Prabu. Sesampainya di posko, Nur bertemu dengan Wahyu dan Anton yang sedang ngopi di luar. Anton bilang Ayu dan Bima sering enggak ada di tempat proker mereka. Kemungkinan mereka ke hutan tapak tilas yang dilarang itu. Paling dia sibuk sama prokere. Aku sering lihat anak dua iku gak ono di lokasi prokere. Mereka nang tapak tilas. Itu tempat terlarang loh, Nur. Prabu wis wanti-wanti sejak awal. Di sela-sela pembicaraan, Wahyu mengatakan bahwa besok ia mau ke kota bersama Widya. Sesaat kemudian Bima datang. Nur menegur kenapa ia sekarang jarang sembahyang. Ibadahku adalah urusanku, jawab Bima. Kamu gak sembahyang tadi? Ibadahku ya ibadahku, itu urusanmu. Pagi harinya, Nur yang sedang berada di kolam Siden untuk proker, menanyakan perihal hutan tapak tilas kepada Anton. Nur ingin membuktikan apa yang dilakukan Bima dan Ayu di prokernya di ladang jagung. Lantas Nur menuju proker Ayu dan Bima, namun mereka berdua tak ada di gubuk proker. Kemudian Nur pergi ke hutan napak tilas. Nur memergoki Bima dan Ayu keluar dari sebuah bilik. Mereka berdua telah melakukan hal tak senonoh. Itu sangat dilarang, bahkan sudah diperingatkan oleh Pak Prabu. Nur langsung mengkonfrontir mereka berdua. Kita berpindah ke Wahyu dan Widya yang sedang berbelanja di pasar. Setelah selesai berbelanja kebutuhan sehari-hari, mereka membeli cilok. Sambil menunggu tukang cilok selesai melayani, mereka berbincang. Tukang cilok itu bertanya di mana mereka tinggal. Kemudian Wahyu menjawab di sebuah desa terpencil. Pesenku mas, mending masnya sama mbaknya cari penginapan aja. Tukang cilok itu memberi saran agar mereka tak pulang malam-malam karena banyak hal-hal aneh yang sering terjadi. Wahyu dan Widya pulang saat memasuki hutan. Suasana sudah mulai gelap. Wahyu yang berceloteh, gimana kalau pas begini motornya mogok. Sesaat kemudian motor itu mogok betulan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menuntun motornya. Belum jauh tiba-tiba mereka mendengar suara gamelan seperti orang hajatan. Widya teringat kata Mas Cilok untuk mengabaikan saja jika terjadi hal aneh. Selintas kemudian ada kakek tua yang berdiri di depan mereka. Wahyu melihat kakek tua itu menampakkan kakinya di tanah. Wahyu pikir itu adalah manusia. Kakek itu bersedia membantu membetulkan motor mereka. Kakek tua itu mengajak Wahyu dan Widya ke rumahnya. Kakek itu bilang ia sedang punya hajat. Kon melo aku ae, aku duwe gawe. Ramai dipenuhi dengan suara gamelan dan tarian. Wahyu yang terhipnotis dengan makanan tak henti-hentinya makan, tapi tidak dengan Widya. Semua orang yang berada di sana menari. Kemudian datang satu penari yang sangat cantik dan semua berhenti menari. Hanya fokus melihat penari itu. Sang penari cantik itu terus menatap Widya dengan tatapan penuh makna. Widya yang mulai merasa tak nyaman mengajak Wahyu pulang. Kakek tua itu memberitahu jika motor Wahyu sudah benar. Tak lupa Wahyu membawa pulang makanan-makanan enak untuk teman-temannya di posko. Sesampainya di posko, Wahyu dengan gembira menceritakan perjalanan seru mereka tentang desa yang sedang mengadakan hajatan. Untuk membuktikan kebenaran itu, Wahyu membuka makanan yang ia bawa dari hajatan itu, dan pas dibuka ternyata bangke kepala monyet. Setelah itu mereka pada bubar dan masuk ke kamar masing-masing. Ayu dan Widya yang sudah tertidur lelap. Nur menggunakan kesempatan ini untuk membuka tas Ayu, dan Nur menemukan gelang atau kawat turi dan selendang hijau. Tiba-tiba ada setan yang menyerupai Widya. Setan itu memperingati Nur untuk tak ikut campur dengan urusannya jika tidak ingin ketiban sial. Setan itu juga memperingatkan makhluk gaib yang menjaga Nur. Setan itu tak segan-segan menyakitinya jika ikut campur. Luwih apik awakmu gak usah melo-melo.
Nur memasukkan kembali selendang dan kawat turi itu ke dalam tas Ayu. Pukul 4:30 pagi Nur melaksanakan salat subuh. Di sisi lain Bima juga melaksanakan salat subuh. Bima menangis menyesali semua perbuatannya. Selesai salat Bima menceritakan semua. Bagaimana ia bisa terperdaya oleh setan itu. Waktu itu Bima bermimpi seperti nyata. Bima mendengar suara Widya memanggilnya. Di tepi sungai sedang terlilit ular. Di sana ada seorang sinden cantik bernama Daun. Ia menjanjikan dapat menolong Widya jika Bima mau mendengar dan menuruti semua yang Dauh perintahkan. Dauh menyuruh Bima masuk ke tapak tilas. Di dalam gubuk dekat sanggar ia akan menemukan kawat turi dan berikan kepada Widya untuk melindunginya. Aku ngimpi. Widya. Dari jerat ular, panggil aku Dauh. Aku bisa menolongnya dan mengikuti semua yang kuperintahkan. Dan setiap malam Bima harus menemui Dauh. Namun saat itu yang Bima pikir hanya keselamatan Widya. Semenjak itu Bima terus dipengaruhi oleh Dauh. Pagi hari, Bima dan Nur menyusul Anton di kolam sinden di proker mereka. Saat Nur dan Bima datang semua warga yang membantu memperbaiki kolam menjadi kesurupan, kemudian menyerang mereka. Beruntung mereka langsung pergi menemui Pak Prabu. Siang hari di kolam sinden, Nur menanyakan kepada Ayu bahwa ia menemukan kawat turi di tas Widya dan selendang hijau di tas Ayu. Ayulah yang menaruh kawat turi itu ke dalam tas Widya atas suruhan seorang penari. Sebagai imbalan ia memberikan selendang hijau yang dapat memikat Bima. Nur marah dan mengajak mereka semua untuk berkumpul di posko untuk membicarakan tentang KKN itu. Nur mengajak mereka untuk pulang menyudahi KKN-nya. Sudahi KKN-nya. Emangnya nggak bisa kita berjuang dulu sampai selesai? Ini gak beres. Kita yang salah. Malam hari saat Nur dan Ayu tertidur, Widya terbangun dan melihat Bima keluar rumah menggunakan obor. Widya memanggil Bima tapi Bima terus berjalan menuju gubuk yang berada di dekat sanggar di hutan Napak Tilas. Untuk menemui daun atau Badarauh, Widya mengikuti Bima hingga ke dalam hutan. Widya melihat sanggar yang penuh dengan bekas peralatan gamelan. Widya mencari Bima hingga ke bubuk dekat sanggar. Widya mengintip dari luar dan melihat Bima dan Badarauh sedang melakukan sesuatu dan dikelilingi ular. Widya terkejut, kemudian memutar badannya. Tiba-tiba ada kakek-kakek tua di belakangnya. Di sanggar itu banyak sekali orang. Tiba-tiba muncul Badarauh yang mengatakan sudah lama menunggu kedatangan Widya. Widya adalah Dauh yang ditunggu-tunggu olehnya. Saat Widya hendak pergi, tiba-tiba orang-orang itu menari-nari mengelilingi Widya. Di sini Ayondo, di sini Ayondo, di sini Ayondo. Di sisi lain Nur yang terbangun melihat Widya tidak ada di sampingnya. Nur panik dan berniat membangunkan Ayu. Tapi Ayu tak kunjung bangun, ternyata Ayu sudah dalam keadaan kaku dengan bibir membiru. Lantas Wahyu dan Anton memanggil Pak Prabu. Kemudian Pak Prabu datang dan memanggil Mbah Uyut. Nur menunjukkan kain selendang hijau dan kawat turi kepada Pak Prabu. Sesaat kemudian semua orang mencari Bima dan Ayu. Kembali ke Widya. Widya dikepung oleh orang-orang yang menari diiringi gamelan, dan di sana terlihat Ayu sedang menari di depan Badarauh. Sukma Ayu ditahan di angkara murka oleh para makhluk gaib itu. Mbah Uyut membantu Widya keluar dari sanggar setan itu dengan menjelma menjadi anjing. Anjing itu berlari ke hutan Napak Tilas. Sesampainya di sanggar, anjing itu menggonggong dan semua para demit dan penari berhenti seketika. Kesempatan itu dipergunakan Widya untuk lari mengikuti anjing tersebut. Widya pun selamat. Pagi harinya, Bima diketemukan dalam kondisi sekarat, mulut menganga. Mbah Uyut tak dapat membantu mengembalikan Sukma Ayu dan Bima. Ayu dijadikan Dauh yang baru dan akan terus menari. Keempat mahasiswa yang tersisa memutuskan untuk pulang, meninggalkan Ayu dan Bima. Ayu dan Bima dijemput oleh keluarganya dalam keadaan sekarat. 4 hari setelah kepulangan mereka, Bima meninggal dunia, dan 3 bulan kemudian Ayu meninggal dunia. Aku ngikuti Bima.
gimana, Nur? Mereka dikelilingi ular. Nisan yang dililitkan hitam makam-makam korban tumbal.